Mau tahu tempat paling strategis buat mempromosikan bisnis tembakau tuh di mana aja? Nah, tonton terus video saya, Aldo Bako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aldo Bako, dan di sesi kali ini kita bakal bahas segmen yang menarik lah kalau menurut saya tuh. Jadi ini segmen itu sebenarnya banyak ditanya juga sama calon customer, sama teman-teman yang masuk via kolom komentar YouTube atau misalkan yang via WA langsung ya. Jadi gini, jadi tempat paling strategis untuk memasarkan promosi atau mempromosikan produk tingwe atau tembakau itu, bisnis tembakau itu di mana aja. Nah, kita bakal bedah satu-satu ya. Nah, tapi ini disclaimer ya, ini pengalaman saya pribadi. Jadi mungkin bakalan berbeda di tempat yang lain atau di sama teman-teman juga bakal berbeda karena memang ini salah satu trik atau misalkan yang hal yang saya jalankan selama ini gitu kan. Jadi kalau menurut saya tuh kalau misalkan tempat paling strategis untuk menjual produk tembakau tingwe adalah satu, pertama di tempat ramai, itu otomatis ya lah ya. Contohnya pasar, keramaian pinggir jalan lah, minimal pinggir jalan ya, di mana lalu lalang orang tuh lewat. Nah itu udah pasti karena kan semakin banyak orang lewat, semakin banyak orang lihat, tiba-tiba nanti bakal ada misalnya 100 orang yang lewat, pasti ada 10 orang yang penasaran untuk masuk. Dan dari 10 orang yang masuk, masa gak ada satu orang pun yang beli dalam satu hari, ibaratnya kan kayak gitu ya. Tapi ketika traffic ordernya itu banyak, ada kemungkinan teman-teman itu bakal ada yang beli produknya. Jadi teman-teman jangan salah pilih tempat. Kalau misalkan bikin toko tembakau itu ya harus di tempat rame lah gitu kan, itu harus ya. Terus bikin tempat tembakau itu jangan di tempat misalkan yang punya apa namanya tuh, yang kira-kira baunya menyengat. Contohnya misalkan ada got atau misalkan ada TPA tempat sampah gitu kan, jauhi pokoknya dari lingkungan yang baunya tuh menyengat. Pokoknya karena memang tembakau itu sensitif. Misalkan teman-teman berpinggiran dengan toko kelontongan misalkan bahan bakar atau misalkan apa ya, kalau sekarang minyak tanah nggak mungkin bakal ada ya. Pokoknya bahan-bahan kimia segala macam jauhin lah gitu kan. Pokoknya teman-teman harus berdiri tokonya itu di tempat rame tapi di tempat yang aman. Jangan diam di tempat misalkan ternyata itu tuh sering terkena dampak misalnya banjir kalau lagi hujan gitu kan. Nah karena memang itu berpengaruh. Kalau misalnya tembakau kena air itu udah gak bakalan bisa diselamatin. Nah terus kalau misalkan tempatnya juga jangan terlalu di tempat yang benar-benar panas. Kalau bisa itu nyari tempat atau suasana yang redup, walaupun misalkan di keramaian lah gitu kan. Nah itu salah satunya tempat yang strategis untuk nanti teman-teman jualan tingwe. Jadi nyari tempat itu pertama yang di tempat lalu lalang. Terus jangan nyari tempat yang bau lah gitu kan, yang baunya tuh apa namanya tuh pekat. Nah gitu kan, yang mau itu sampah segala macam lah, bahan kimia segala macam gitu kan, bahan bakar apalagi gitu kan. Terus nanti teman-teman jauhi tempat yang misalkan itu lebih dominan rawan banjir, itu juga harus dijauhi karena memang tembakau itu rawan sekali kena air. Jadi rawan kena panas, rawan kena air. Nah itu nyari tempat di mana tempat itu benar-benar sejuk. Kalau masalah sejuk mungkin bisa diatasi dengan pendingin udara ya, bisa pakai AC atau segala macam gitu kan, atau pakai blower gitu kan biar udara netral gitu kan. Tapi kalau misalkan udah rentan banjir itu kita gak bisa diapa-apain, harus pindah, harus nyari tempat yang lain nah gitu kan. Tempat strategis buat jual tingwe di mana? Daerah perkebunan. Nah, di mana aset transportasi itu jauh. Misalkan untuk dapat produk-produk itu jauh dari tempat itu. Contohnya misalnya perkebunan sawit. Nah, banyak teman-teman yang di perkebunan sawit, pokoknya perkebunan itu ngambil peluang paket usaha karena ya mereka mau beli kemana gitu kan. Kalau beli rokok ya jauh gitu kan, ibaratnya harus ke pasar. Pasarnya jauh berkilo-kilometer gitu kan. Jadi mau gak mau ya itu harus dibeli. Nah lama kelamaan kan terbiasa lidahnya. Jadi mulai dengan kebiasaan dulu, enak lama-lama gitu kan. Jadi lama-lama terbiasa ya udah jadi pelanggannya gitu kan. Nah terus pantai, kenapa di pantai itu bagus banget buat namanya itu jualan tembakau. Karena gini teman-teman, kalau yang di pantai itu yang berlayar, nelayan itu sekali keluar itu mereka pasti namanya tuh, apalagi yang nelayan gede-gede gitu kan, bisa seminggu, 2 minggu, bisa 1 bulan gitu kan di laut. Dia itu pasti mau perbekalan. Salah satunya perbekalannya adalah produk rokok atau tembakau. Nah, karena di sini kan udah dijelasin nih, daripada misalkan ya
ngerokok tetap beli, tapi ketika kalau misalkan budgetnya ternyata kurang, mereka biasanya tuh ditambahin sama produk Tingwe. Nah, dicampurin. Nah, itu bisa jadi peluang bisnis yang paling bagus karena sekali beli itu bukan 1 pak 2 pak gitu, kintalan gitu kalau nggak salah gitu kan. Teman-teman saya pernah diem di apa namanya itu, punya teman di Tegal juga, kemarin juga ada yang itu kan, Tegal ada pelabuhannya, itu sekali keluar itu puluhan kilo itu tembakonya itu. Nah, itu berarti daerah dekat pantai itu benar-benar bagus gitu kan. Ya, itu tempat paling bagus ngejual promosi produk Tingwe di mana? Di online. Terakhir di online. Ya, di online. Onlinenya di mana ya? Terserah teman-teman mau promosikannya di mana. Kalau saya pribadi di YouTube ya, di YouTube, dan ini udah terbukti selama 2 tahun. Saya ini mau 2 tahun ya. Saya promosinya lebih fokus di YouTube. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya lebih nyaman di TikTok, di FB atau Facebook atau misalkan di Instagram atau di platform yang mana terserah, bebas. Tapi teman-teman minimal kuasai dulu marketnya, kuasai dulu triknya bagaimana cara maksudnya promosi yang bagus untuk bermain di media sosial itu. Termasuk misalkan kalau di Facebook tuh caranya gimana biar bisa ngasilin traffic order yang bagus, terus bisa closing yang banyak gitu kan. Di YouTube juga saya pelajari, ternyata memang saya lebih enak gitu kalau menurut saya di YouTube gitu kan, lebih dikuasainya di YouTube. Nah, itu di online itu kenapa? Karena jangkauannya luas gitu, jadi jangkauannya bayangin seluruh apa namanya itu, masyarakat Indonesia itu bisa nonton semua, seluruh pulau Jawa dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, itu Papua gitu kan, Irian Jaya, semua tuh bisa nonton YouTube. Karena memang akses internet itu sekarang itu udah gampang, murah, gampang. Jadi semua orang tuh pasti namanya itu nggak ada namanya itu orang nggak pegang handphone gitu kan. Pasti pegang handphone semua. Pasti pegang handphonenya minimal Android gitu kan. Gitu. Pasti mereka bisa ngakses namanya itu YouTube atau misalnya platform yang lain atau media sosial yang lain. Itu lebih gampang. 1 gampang, 2 gak capek gitu kan. Tinggal promosiin seperti ini, kita publikasikan. Yang penting kita tahu trik marketingnya. Nah, trik marketingnya sudah saya jelasin satu persatu ya. Para separanya udah saya jelasin. Ada yang trik marketing tuh fase 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 itu bisa dipakai juga trik marketing seperti itu. Ya, teman-teman bisa dipelajari dari channel yang lain, nah gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini bisnis paling enak itu ditaruhnya di mana promosinya? Di online. Karena online itu gak bakalan tergerus zaman. Teman-teman tahu kan? TikTok versus Tanah Abang. Itu contohnya. Ternyata TikTok bisa menang ketimbang Tanah Abang. Ini bukan masalah menang atau kalah, tapi lihat jalur distribusi traffic ordernya lebih banyak kemana. Ternyata bukan masalah platform TikToknya, bukan, tapi lebih ke fokus ke ini target marketingnya pakai apa. Ini satu online, satu offline. Nah, makanya buat teman-teman yang sekarang offline, silakan teman-teman kombinasikan dengan online. Tapi pelajari juga cara berbisnis atau cara marketing di online itu kayak gimana. Teman-teman bisa langsung pelajari aja, banyak sumber yang bisa dibaca, buku gitu kan. Di YouTube juga banyak informasi yang berseliweran lah, di Google juga banyak. Tinggal maunya aja teman-teman mau nggak belajar gitu. Kalau teman-teman mau belajar, apapun pasti bisa. Karena saya juga sama bisa. Cuma awalnya pasti gak bisa. Saya juga awalnya gak tahu, gak bisa, pemula gitu kan. Gak bisa langsung sampai sekarang, gak bisa. Jadi ada prosesnya. Yang penting teman-teman mau menjalani prosesnya dan gak protes gitu kan. Jangan banyak protes kalau lagi namanya itu menjalani proses. Karena semua on progress gitu kan. Gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Kecepatan gitu ya teman-teman. Hal yang bagusnya silakan ambil, yang kurangnya dari saya itu mungkin kekurangan dari saya. Saya Aldo Bako undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.